Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Murtadha, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya, akan sedikit menjelaskan beberapa kaidah tafsir Al-Quran dengan tema ad-domair atau kata ganti, karya Profesor Salman Harun. Kata ganti atau domir ialah suatu kata yang menggantikan kata isim atau kata benda yang disebutkan sebelumnya. Setiap kata ganti memiliki kata yang digantikan. Demikian pula dalam Al-Quran, setiap domir ada tempat kembalinya. Bahkan dalam Al-Quran, tempat kembalinya itu bisa lebih dari satu. Pada bagian pertama ini membahas kata yang menjadi tempat kembalinya domir dalam suatu ayat. Bila dalam satu ayat terdapat dua kata yang dapat dijadikan sebagai tempat kembalinya dari domir dan semuanya dinilai benar maknanya serta tidak menyalahi makna ayat, maka semuanya atau keduanya itu dapat dijadikan sebagai tempat kembalinya domir. Contoh dalam surat Al-Insyiqaq, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Domir pada ayat ini terdapat pada lafaz famulakihi, lafaz hi. Sebagian mufassir mengatakan bahwa tempat kembalinya domir hi tersebut adalah kata rabbika, sehingga bermakna kamu pasti akan bertemu Tuhanmu. Tentu makna ini banyak dikemukakan dalam beberapa ayat Al-Quran, sehingga pendapat tersebut dapat dibenarkan. Di antara ayat yang mengungkapkan bahwa manusia akan bertemu dengan Tuhan terdapat pada surat Al-Kahfi, yakni faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Selain makna yang telah disebut, ada mufassir yang mengatakan bahwa tempat kembalinya dhamir famulaki itu bukan terdapat pada lafaz robika, namun terdapat pada lafaz al-kadhu atau yang berarti perbuatan, sehingga jika diartikan yakni kamu pasti akan bertemu dengan perbuatanmu. Di alam akhirat kelak, orang-orang yang berbuat baik akan bertemu atau melihat hasil dari perbuatannya itu. Kedua makna tersebut atau tempat kembalinya dhamir itu, tempat kembalinya dhamir yakni Rabbika dan Al-Qadahu dinilai benar keduanya, karena setiap manusia akan menjumpai Tuhannya dan akan menjumpai hasil dari perbuatannya kelak di hari kiamat atau di akhirat nanti. Dengan demikian, kata yang disebut itu dapat dikatakan semuanya benar sebagai tempat kembali dhamir pada ayat tersebut. Selanjutnya kaidah yang kedua, yakni mudhof dan mudhof ilaih yang diikuti oleh sebuah dhamir, maka hukum asal dhamir tersebut dikembalikan pada mudhof. Contohnya yakni lafaz wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Susunan mudhof dan mudhof ilaih dalam ayat ini ialah terdapat pada kata ni'matallahi, sedangkan dhamirnya ialah la tuhsuha pada lafaz ha. Dhamir ha yang ada pada ayat ini tentu jika melihat dari kaidah ini tentu dikembalikan pada kata ni'mah atau pada mudhofnya. Alasannya ialah bahwa dhamir ha adalah muannas dan kata ni'mah sendiri adalah muannas. Hal itulah yang menjadi hal pokok yang diungkapkan pada ayat di atas. Selain itu, pada konteks tertentu
tempat kembalinya suatu domir ialah mudhof ilaih, bukan mudhof. Contohnya dalam lafaz washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mudhof yang terdapat pada ayat ini ialah lafaz ni'matallahi. Tempat kembalinya domir hu pada lafaz iyyahu ini tempat kembalinya bukan pada kata ni'mah yang sebagai mudhof, karena ni'mah ini ialah bentuk muannas, tetapi tempat kembalinya domir hu ialah kepada lafaz Allahu sebagai mudhof ilaih karena ia mudzakkar. Pengecualiannya ialah di samping ada kesepakatan pada dua hal tersebut, terdapat pula isyarat atau penjelasan bahwa tempat kembalinya dhamir itu mungkin kepada mudhof atau mudhof ilaih. Dalam kasus ini para mufassir berbeda pendapat. Sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat yang demikian tempat kembalinya dhamir itu adalah mudhof. Sebagian mufassir lain berpendapat bahwa pada ayat tersebut tempat kembalinya ialah mudhof ilaih. Perbedaan ini disebabkan tidak samanya pemahaman mereka ketika menetapkan dalil atau qarinah konteks ayat. Contoh lain yakni lafaz pada surat Al-An'am yakni aulah makhinzirin fa innahu rijsun. Menurut Jamaluddin Al-Asnawi dalam kitabnya Al-Kaukab Ad-Durri dan Abu Hayyan, mudhof tempat kembalinya lafaz fa innahu ialah lafaz lahma atau daging yang berposisi sebagai mudhof. Mereka memberi argumen bahwa sesungguhnya kata itulah yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan kata khinzir hanya merupakan keterangan dari mudhof itu. Dengan demikian tempat kembalinya dhamir pada ayat ini disepakati adalah mudhof atau pada lafaz lahma. Sedangkan kelompok lain yakni Ibnu Hazim dan Al-Mawardi berpendapat bahwa fa'innahu itu tempat kembalinya ialah pada kata khinzirin atau babi. Mereka memberi argumen karena sesungguhnya kata itulah yang menjadi tempat kembalinya dhamir karena letaknya lebih dekat dengan dhamir tersebut. Dengan demikian tempat kembalinya dhamir ialah pada tempat kembalinya bukan pada lafaz lahma seperti yang disebutkan oleh kelompok yang pertama tadi. Selanjutnya kaidah yang ketiga, apabila ada dua hal yang disebutkan dan ada sebuah dhamir yang mengikutinya, maka dhamir tersebut dikembalikan kepada salah satunya karena dipandang cukup. Pembahasan ini berkaitan dengan dhamir yang bisa kembali kepada dua kata atau salah satu dari dua kata tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab jika terdapat dua kata yang mungkin menjadi tempat kembali dhamir, maka ada 4 kategori yang berlaku atau ada 4 ketentuan yang berlaku untuk mereka. Yang pertama, tempat kembalinya dhamir adalah dua kata tersebut, baik secara redaksi maupun maknanya. Contohnya ialah iyakun ghaniyan au fakiran fallahu aula bihima. Dhamir pada ayat ini ialah terdapat pada lafaz bihima. Sedangkan dua hal yang disebutkan sebelumnya juga ada dua, yakni ghaniyan dan fakiran. Tempat kembali dhamir huma itu adalah dua kata tersebut, baik secara redaksi maupun maknanya. Hal ini karena memang keduanya yang dimaksud dalam ayat ini. Selanjutnya ketentuan yang kedua, tempat kembalinya dhamir ialah pada kata yang pertama, bukan pada kata yang lainnya. Contohnya ialah dalam surat Al-Jumu'ah
wa idza tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fataruku kaqaimah. Domirnya ialah lafadz ilaiha pada kata ha, sedangkan ada dua hal sebelum pada lafaz sebelumnya yang bisa menjadi tempat kembalinya, yakni pada kata tijaratan dan lahwan. Tempat kembali dari domir pada ayat ini ialah kata yang disebut pertama, yakni tijaratan, bukan lahwan. Hal ini sesuai dengan aturan kebahasaan bahwa domir ha merupakan bentuk muannats atau perempuan. Maka yang diganti mestilah kata dari muannats juga, yakni tijaratan. Yang ketiga, tempat kembalinya domir ialah pada yang kedua dan bukan yang pertama. Contohnya ialah pada surat At-Taubah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Pada ayat ini domirnya ialah terdapat pada kata ha dalam lafaz la yunfikuna, sedangkan dua hal yang bisa menjadi tempat kembali dari domir itu ada dua, yakni lafaz az-zahaba dan al-fiddata. Tempat kembali domir yang terdapat pada ayat ini ialah yang disebutkan kedua, yakni lafaz af'al fiddata, bukan az-zahaba. Alasannya ialah bahwa kata al-fiddata merupakan kata yang terdekat ketimbang az-zahaba, sehingga keberadaan perak lebih banyak dipergunakan. Selain itu, keberadaan perak lebih banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perniagaan mereka. Selanjutnya, ketentuan yang keempat, disebutkannya dua hal dalam satu ayat, tetapi tempat kembalinya domir itu hanya pada salah satu yang disebut, walaupun yang dimaksud adalah keduanya. Contohnya ialah pada surat At-Taubah, pada ayat wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu. Pada ayat ini domirnya ialah terdapat pada kata hu pada lafaz yurduhu, sedangkan tempat kembalinya ada dua kata yang bisa dijadikan tempat kembalinya, yakni lafaz rasulu dan hu yang terdapat pada rasuluhu. Yang tempat rasuluhu yang hu-nya ini kembali kepada Allah pada lafaz sebelumnya. Selanjutnya, domir yang dimaksud pada kaidah ini yaitu kata yang terangkai dengan kata kerja dan terletak pada akhir ayat. Tempat kembalinya adalah hu yang merupakan kata ganti dari Allah. Tempat kembali domir tersebut kemungkinan bisa pada lafaz rasul atau kembali kepada Allah yang disebut sebelumnya. Namun pada ayat ini tempat kembalinya ialah hu atau yang juga domir yang merupakan kata ganti dari Allah. Dengan demikian, pada ayat itu ridho yang mereka cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kaidah yang keempat, ada kalanya domir musanna yang disebutkan setelah dua hal harus dikembalikan kepada salah satu yang lebih kuat. Pada bagian ini pembahasan ditujukan menjelaskan tempat kembalinya domir yang musanna atau dua, yang disebut sebagai kata ganti untuk dua hal, tetapi tempat kembalinya adalah salah satu dari keduanya yang terdapat pada ayat tersebut. Oke, contohnya dalam surat Al-Kahfi, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Domir yang menjadi persoalan dalam ayat ini ialah domir huma pada lafaz hutahuma. Domir huma ini merupakan kata ganti dari Musa dan muridnya yang disebut pada ayat sebelumnya. Tempat kembali
Yang dimaksud pada ayat ini bukan kepada keduanya, yakni Nabi Musa dan muridnya, tetapi hanya kepada muridnya Nabi Musa. Hal ini dipahami dari konteks ayat bahwa yang membawa ikan itu bukan keduanya, tetapi hanya muridnya saja. Selanjutnya, kaidah yang kelima, bila beberapa dhamir disebutkan berurutan, maka hukum dasarnya dikembalikan kepada satu tempat kembali. Pada bagian ini, kaidah ini pembahasannya ditujukan untuk menjelaskan bahwa bila terdapat beberapa dhamir yang disebut secara berurutan pada suatu ayat, maka tempat kembalinya dimungkinkan kepada satu kata sebelumnya atau beberapa kata yang disebut sebelumnya. Namun yang lebih utama ialah tempat kembalinya hanya satu, sebab bila tempat kembalinya beragam, maka bisa menimbulkan kerancuan pada susunan makna atau redaksi ayat. Namun demikian, dalam kaidah ini juga terdapat pengecualian pada ayat-ayat tertentu bila dikhawatirkan akan terjadi kerancuan. Penjelasannya ialah, yakni yang pertama, contoh dari dhamir-dhamir dalam satu ayat dengan satu tempat kembali. Contohnya ialah litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Pada ayat ini terdapat beberapa dhamir yang disebutkan secara berurutan, yakni yang terangkai dalam kata rasulihi, terus wa tu'azziruhu, wa tuwaqqiruhu, dan tusabbihuhu. Para ulama dan mufassir sepakat bahwa dhamir yang terangkai dalam rasulihi dan tusabbihuhu itu tempat kembalinya ialah Allah. Namun mereka, ulama dan mufassir, berbeda pendapat tentang kembalinya dhamir ada lafaz tu'azziruhu dan tuwaqqiruhu. Sebagian berpendapat bahwa dhamir itu merupakan kata ganti dari Rasul, dan sebagian lain mengatakan bahwa kata ganti dari dua dhamir itu ialah lafaz Allah juga. Namun yang lebih tepat ialah pendapat yang terakhir, yakni bahwa dhamir tersebut merupakan kata ganti dari Allah. Selanjutnya, contoh yang kedua, yakni contoh dari perbedaan tempat kembali beberapa dhamir dalam ayat karena khawatir terjadi kerancuan. Contohnya ialah dalam surat Al-Kahfi, wala tastifihim minhum ahada. Pada ayat ini terdapat dua dhamir, yakni terdapat dalam lafaz fihim dan juga minhum. Yang pertama merupakan kata ganti dari Ashabul Kahfi yang terdapat pada ayat sebelumnya atau para pemuda. Sedangkan yang kedua dalam lafaz minhum merupakan kata ganti dari umat Yahudi. Jadi meskipun ada dua dhamir yang berurutan, yakni fihim dan minhum, itu tempat kembalinya berbeda-beda. Yakni fihim tempat kembalinya atau kata gantinya ialah para pemuda atau Ashabul Kahfi, sedangkan minhum merupakan kata ganti dari umat Yahudi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.